Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini semoga yang hadir di sini semuanya sehat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah. Nah, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, agar pembelajaran kita itu bermanfaat dan lancar, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk hari ini hadir semuanya apa enggak? Oh, ada yang enggak hadir? Coba, siapa yang hari ini tidak hadir? Ismail kenapa hari ini tidak hadir? Allah. Oh, Ismail. Selain Ismail masih ada? Amin. Tohir, semangat Tohir. Amin. Semoga Mas Tohirin segera sembuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran sejarah bertemu lagi dengan Ibu Guru. Pada pertemuan kemarin, masih ingat kan ya, kita membahas tentang materi manusia dan sejarah, di mana di dalam bab itu dikaji tentang konsep ruang. Masih ingat? Ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan, yang masih ingat apa itu konsep ruang? Ayo angkat tangan. Angkat tangan dulu. Tempat terjadinya suatu peristiwa. Benar nggak ya? Benar. Selain mengungkap masalah ruang, tadi ya ruang, kita juga mengungkap masalah waktu dalam sejarah. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang konsep waktu dalam sejarah? Mbak siapa? Renita, coba kan. Kapan terjadinya peristiwa sejarah? Berarti bisa mengacu pada hari, tanggal, tahun, jam, bulan, detik, menit, dan lain sebagainya. Ya, nah hebat Mbak. Siapa yang bisa mengacu? Untuk satu pertanyaan, manusia, sejarah itu kan tidak bisa lepas dari manusia, ya kan? Nah, coba manusia dalam sejarah itu sebagai apa? Coba. Sebagai pelaku. Ini gantian, Mas Isa. Pelaku peristiwa sejarah. Pelaku. Ini pelaku, sudah benar. Ada yang bisa menambahkan? Selain pelaku. Yo, ada yang bisa mengatakan sebagai berarti subjek, ya. Satunya sebagai objek, ya. Subjek sama dengan tokoh ya. Subjek sama dengan tokoh. Itu yang pertemuan kemarin ya kita bahas ya tentang konsep manusia dalam sejarah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang gambar apa? Yang pertama, gambar apa ini? Kelihatan ya? Bandung Lautan Api. Ini peristiwanya pernah terjadi, benar nggak? Benar. Ya. Kemudian yang kedua, itu banget loh ini. Gambarnya siapa Mas Tito? Soekarno. Benar, Soekarno. Ini gambar apa? Pernah kesini belum? Terus ini gambarnya siapa? Diponegoro. Ini peristiwanya terjadi, benar-benar terjadi. Ada. Ini peristiwanya benar-benar terjadi. Ini ada bangunannya yang sekarang jadi tempat pariwisata. Ini Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini, menurut kalian sosok siapa coba Pangeran Diponegoro? Pahlawan. Ya. Nah, Ibu Guru kan menurut kamu itu sosok pahlawan. Tapi coba kalau Bu Guru misalnya ke Bali, ya, ketemu bule dari Belanda, Bu Guru tanya, siapakah sosok ini? Apakah orang
Belanda itu mengatakan, ini pahlawan. Iya apa enggak? Mungkin enggak jawaban seperti itu? Enggak. Tapi orang Belanda itu bisa mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang pemberontak, ya kan? Pemberontak atau pengkhianat atau musuh ya. Kalau kita itu mengatakan pahlawan, tapi kalau orang Belanda bisa juga mengatakan sebagai musuh. Nah, ini semua peristiwa ini keindahan. Ini tadi ada orang yang mengisahkan bahwa ini dikatakan sebagai pahlawan. Orang lain mengisahkan ini sebagai pemberontak. Ini semua yang akan kita pelajari pada bab ini, ya. Kita akan mempelajari tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Nah, adapun kompetensi dasarnya, ini kalian itu diharapkan mampu menganalisis peristiwa sebagai ilmu, kisah, seni, dan menyajikan hasil telaah sejarah sebagai ilmu, kisah, dan seni dalam bentuk tulisan. Siap ya? Ini kompetensi yang harus kalian capai. Kemudian untuk selanjutnya tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kalian harus mampu menganalisis, menyajikan hasil telaah sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam bentuk tulisan. Nah, adapun untuk desain pembelajarannya, ini sudah Guru sampaikan kemarin bahwa pembelajaran hari ini kita membentuk 5 kelompok. Ya. Setiap kelompok nanti mengkaji permasalahan yang akan Guru sampaikan. Kemudian kalian mendiskusikan, kemudian kalian nanti menuangkan dalam LKPD, kemudian menempel, dipresentasikan, kemudian kembali ke kelompok, didiskusikan lagi, terus membuat kesimpulan. Kemudian yang terakhir, evaluasi melalui live worksheet. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut untuk selanjutnya. Nah, perhatikan untuk mengkaji tentang sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Perhatikan permasalahan yang Guru sampaikan ini. Ini permasalahan yang pertama. Kalian kan sudah mempelajari ilmu alam dan ilmu sejarah. Coba kalian ingat kembali persamaannya dan perbedaannya. Nah, kemudian berikan contohnya. Kemudian permasalahan yang kedua. Kalian sering mendengar tentang ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Keduanya itu terdapat perbedaan. Coba nanti kalian cari perbedaan dan perbedaannya. Lalu apakah sejarah itu dikatakan sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan? Atau pengetahuan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sejarah mengungkap peristiwa-peristiwa masa lampau. Benar nggak? Benar. Apakah peristiwa masa lampau itu semuanya dikatakan sebagai peristiwa sejarah? Nanti kalian kaji di kelompok kalian masing-masing, gitu ya. Kemudian untuk permasalahan yang keempat, kalian kan sudah diterima di mantap ini ya. Dari awal kalian mendaftar sampai kalian diterima, pasti ada hal yang berkesan. Ya, tolong kalian kisahkan kembali, tuangkan di LKPD, gitu ya. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu ini, mengapa penulisan sebuah karya harus menarik? Karya itu kok harus menarik? Kenapa nggak ditulis apa adanya saja? Ya, nah untuk memperdalam ini juga nanti kalian kaji lagi ya di kelompok kalian masing-masing. Nah, ini sudah Guru bentuk kelompok dan ya. Kemudian untuk selanjutnya ini ya pembagian kelompoknya. Berarti untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, mengkaji tentang permasalahan yang A. Kelompok 2, mana kelompok 2? Mengkaji permasalahan yang B. Kelompok 3, Cung. Mengkaji permasalahan yang C. Kelompok 4, mengkaji permasalahan yang D. Kelompok 5, mengkaji permasalahan yang E. Nah, silakan coba kalian persiapkan buka modulnya kalian.
dari setiap permasalahan, silakan kalian kaji dari modul yang sudah Bu Guru siapkan, dari internet juga boleh, dari jurnal juga boleh, ya. Ingat ya, kelompok kalian mengkaji sesuai dengan permasalahan masing-masing, gitu ya. Maksimal 20 menit ya, siap ya? Ya, Bu. Oke, ini kelompok 1. Nanti tuangkan solusi dari permasalahan di LKPD ini, ya. Untuk kelompok 2, permasalahannya sudah bisa dimengerti ya, sudah bisa dipahami ya. Mendengar berarti kalian mengkaji tentang ilmu dan pengetahuan ya, perbedaannya. Kemudian kalian mengapa sejarah itu bisa dikatakan sebagai ilmu, gitu ya. Terus tuangkan dalam LKPD ini. Kelompok terakhir sudah, ya silakan. Ya. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan dengan Bu Guru. Yang Bu Guru pilih untuk diskusi kelompok antara lain dalam berkomunikasi, kemudian dalam berargumentasi, terus kontribusi kalian dalam kelompok. Ya, silakan. Ada kesulitan nggak kira-kira dari permasalahan kalian? Salah satu saja nggak apa-apa. Salah satu. Sekali lagi, jika ada kesulitan boleh disampaikan. Ada yang kurang nggak? Ya, segera. Ya, ini saja nanti. Ya, walaupun kurang ya. Ya, yang lain ikut idenya, argumentasinya. Gimana? Nggak usah, satu saja ya. Untuk yang nulis satu saja, kecuali tidak muat itu LKPD yang kedua untuk cadangan kalian. Kelompok ini bagaimana? Bisa? Ada kesulitan nggak? Untuk menyimpulkan, ingat untuk menyimpulkan, di bawah kan ada kolom kesimpulan ya. Kalian simpulkan dari tema kalian, misalnya sejarah sebagai kisah. Kalian tarik garis besarnya, sejarah sebagai kisah itu gimana, gitu ya. Begitu juga untuk yang seni. Berarti kesimpulannya sejarah sebagai seni karena ini, tuh, ya. Oke. Bisa mengerti semuanya perintah dari permasalahan itu, bisa ketemu solusinya, bisa. Kalian mengkaji tentang perbedaan dan kesamaan. Nanti kan sudah pernah mengkaji itu kan di SMP, SD tentang IPA loh. Ya. Nah, sejarah berarti kalian dapatkan di SMA ya. Kalau SMP dan SD itu PS, di dalamnya ada sejarah. Nah, coba kalian kaji lagi dari literatur, perbedaan dan kesamaan antara ilmu alam dan sejarah. Pasti ada perbedaannya, tapi itu juga ada persamaannya. Tolong dikaji dulu ya. Kemudian beri contohnya. Ilmu alam itu apa? Ilmu sejarah itu apa? Terus kan ilmu contohnya salah satunya kan ilmu alam itu bisa diulang ya. Ya, beda dengan sejarah. Nah, tolong kalian tuangkan di LKPD-nya. Oke. Oh ya. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Tidak perlu panjang lebar, yang penting boleh singkat tapi jelas, ya. Boleh singkat tapi jelas. Bisa bicara. Namanya siapa? Ya, Pak. Kamu namanya Jidat. Oh, ya, idenya loh, ya, idenya disampaikan.
Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, kamu bisa menjelaskan. Walaupun hanya singkat, tapi kalau kamu nanti yang mau menyampaikan ini menguasai. Gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Boleh, boleh. Boleh, yuk. Ada labelnya? Boleh, nggak apa-apa. Yang sudah selesai mohon untuk menyiapkan penyajinya 2 orang. Ya, 2 orang. Silakan boleh nih ditempel. Setelah ditempel, persiapan ya untuk 2 penyaji. Menyiapkan, kamu harus memaparkan apa yang sudah kalian tulis. Ya, kamu itu sebagai penjual harus ramah kepada pembelinya ya. Harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada pembelinya ya. Ya, jangan sampai pembelinya itu kecewa. Kelompok ini sudah. Yang keliling siapkan buku catatannya. Yang keliling siapkan buku catatannya untuk mencari pembeli sebanyak-banyak informasi ya dari kelompok lain. Yang keliling dibagi juga ya. Ada berapa orang keliling? Ya boleh. Ya silakan yang menjadi tim penyaji setiap kelompok. Yuk, kelompok 1 tim penyajinya silakan menempatkan diri. Ya, kelompok 2 belum. Kelompok 3. Kelompok 3 penyajinya siapa? Oh sudah. Mas Reno ya Mas. Semangat Mas Reno ya. Untuk yang lain, tolong siapkan kertasnya. Buku catatan boleh, kertas boleh. Yang penting nanti kamu mencatat kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari kelompok yang lain. Ini kelompok 1 tentang apa Mbak? Tentang ilmu alam dan ilmu sejarah. Kelompok 2 tentang sejarah sebagai peristiwa. Kelompok 5 sejarah sebagai seni. Ya. Yuk silakan dimulai. Ini 9 jam 9 lebih 15. Silakan dimulai. Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk kalian keliling. Yuk silakan. Ya juga bisa. Gimana? Semuanya. Sampaikan pertanyaan. Reproduksi dari sejarawan yang diceritakan kembali. Kalau dari segi cakupan itu ilmu pengetahuan Sama datang kali.
Alasannya penting itu tidak hati sekali. Kalau apa sih selalu tidak sepanjang waktu. Contohnya Itu apa? Sudah, yang sudah boleh kembali ke kelompok. Silakan yang sudah kembali ke kelompok masing-masing. Tadi oleh-olehnya dibagi dengan kelompok yang lain. Tadi kamu belajarnya apa masih dari kelompok berapa? Kasih tahu dengan kelompoknya. Ya. Gimana oleh-olehnya sudah dibagi? Oleh-olehnya dibagi rata ya. Tadi kan ada yang beli ke sana kemari. Ya, oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya jangan untuk sendiri, tapi dibagi rata dengan kelompoknya. Begitu ya? Oke. Yuk, nanti Bu Guru akan tanya ke masing-masing kelompok. Sudah? Bukunya sudah? Sudah? Coba Guru tanya dari kalian tadi, kan sudah berkeliling-keliling untuk cari informasi. Dari berbagai informasi ada sejarah sebagai ilmu, ada sejarah sebagai kisah sebagai ya apa yang keliling dibantu seni, terus peristiwa ya sebagai ya ada 5 macam ya yang tadi kalian kaji ya. Coba Bu Guru minta tolong, kan kalian tadi sudah keliling, sudah dapat oleh-oleh tambahan ilmu. Bu Guru minta tolong coba untuk memberikan kesimpulan yang kalian dapatkan. Coba minta tolong untuk kelompok 2. Coba minta tolong simpulkan hasil yang kalian dapatkan dari kelompok 1. Siapa yang mau menyimpulkan? Bisa berdiri. Yuk, coba siapa Mbak siapa? Khairul? Ya. Yuk Mbak, yang keras. Ilmu alam dan ilmu sejarah sangat berbeda karena ilmu sejarah tidak terlepas dari peran manusia sebagai makhluk hidup. Sedangkan ilmu alam menyangkut dengan benda-benda mati. Iya, tepuk tangan untuk perbedaan antara ilmu alam dengan ilmu sejarah. Betul apa enggak tadi untuk kelompok yang lain? Betul, hebat, benar. Berarti ilmu alam itu biasanya yang dikaji itu benda mati. Iya. Kemudian kalau sejarah itu yang dikaji adalah manusia. Nah, tambah lagi ada yang bisa menambahkan? Yang bisa menambahkan? Kalau ilmu alam itu bisa diulang-ulang. Tapi kalau peristiwa sejarah tidak bisa diulang. Ya, berarti kelompok 1 sudah memberikan pelayanan kepada pembeli yang luar biasa. Karena apa? Untuk bisa paham. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 5, Bu Guru minta tolong simpulkan hasil dari kelompok 3. Silakan berdiri dan sebutkan nama dulu. Mas, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fasensa Yusuf. Ingin menyimpulkan kesimpulan kelompok 3. Sejarah adalah fakta kejadian kenyataan yang benar-benar terjadi di masalah yang kemudian digunakan untuk kondisinya Nggak tahu lah, terserah kamu. kejadian di masa tersebut. Sudah? Sudah. Sudah? Terima kasih untuk Mas Zidan dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok yang lain sama nggak tadi yang didapatkan dari kelompok 3? Katanya sejarah sebagai peristiwa itu berupa fakta-fakta ya Mbak Mas ya? Berupa fakta-fakta. Berarti fakta itu kebenaran-kebenaran yang terjadi pada masa lalu. Kelompok yang lain bagaimana tadi dapatnya? Sama nggak? Sama. Coba untuk
Kelompok 3, apa benar sejarah itu dikatakan sebagai peristiwa karena mengungkap fakta-fakta yang terjadi pada masa lalu? Iya, hebat ya untuk kalian semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan terima. Ternyata kalian sebagai penjual tadi bisa menyampaikan, termasuk Ainul Yakin itu loh, menyampaikan apa yang agar teman kalian itu paham. Ya, kalian bisa menyampaikan seperti itu ya. Terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi ini untuk kegiatan hari ini presentasinya sudah selesai ya. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ini kan buku masih ada. Nah, dari sejarah sebagai perbedaan sejarah dengan ilmu alam. Sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni. Ada yang mau bertanya sebelum memasuki ke kegiatan berikutnya? Sudah jelas. Sudah jelas? Sudah jelas. Coba Bu Guru minta tolong untuk kalian kan sudah ada HP ya. Sudah Bu Guru kirim link ke grup kalian. Sudah diterima? Sudah. Silakan kalian coba buka. Kalian ini dulu isi identitas kalian dulu. Bu, kalian kerjakan ini. Kalian pilih jawaban yang tepat. Ada 10 soal. Tinggal pencet saja mana jawaban yang tepat. Coba untuk selanjutnya, ini perhatikan. Kalau nanti sudah selesai, ya, kalau nanti sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu klik finish, ya, klik finish, kemudian pilih check my answer, ya, terus di screenshot, hasilnya kirim di grup. Bisa dimengerti? Ya. Pembelajaran hari ini bagaimana? Bagaimana? Bisa mengerti nggak apa yang tadi kalian dapatkan? Bisa. Apa yang kita pelajari hari ini? Ayo. Sejarah sebagai ilmu peristiwa. Pertanyaan lagi, apakah semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau bisa dikatakan sebagai sejarah? Tidak, hanya peristiwa yang bagaimana? Yang berkesan, yang abadi. Abadi itu artinya apa? Abadi itu artinya selalu diingat. Penting artinya bermakna untuk kita semuanya. Terus unik artinya unik mengesankan karena hanya satu kali terjadi. Begitu ya. Ada pertanyaan enggak? Ya. Intuisi. Tadi Bu Guru, oh iya ini masih ada yang kurang. Dalam sejarah sebagai seni itu juga melibatkan intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu kayak ilham, ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nah, untuk persiapan pekan depan ini adalah tolong kalian juga persiapkan. Kalian pelajari tentang materi berpikir diakronik dari modul di e-learning. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Dan apabila dalam Bu Guru menyampaikan ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.